Selamat datang di Trading untuk Semua. Karena semua bisa trading tanpa harus sepenuhnya ngerti trading. Teman-teman, apa kabar semuanya? Baik-baik aja? Tradingnya gimana minggu ini? Apakah teman-teman profit? Apakah teman-teman loss? Apakah teman-teman break even? Coba kasih tahu saya dong di komen gimana situasi trading teman-teman semua di minggu ini. Dan kalau untuk saya sendiri, saya sayang sekali mengakhiri minggu dengan minus, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar sekarang. Jadi di minggu ini saya minus kurang lebih di 1,4%. Dan jadi kenapa sih saya bisa minus di 1,4%? Jadi ya alasannya karena trade saya banyak yang tidak bekerja seperti yang sudah saya prediksikan, bukan prediksi, saya analisa di minggu lalu. Karena memang market minggu ini rata-rata bergerak sideways atau ranging atau menyamping. Dia nggak naik, dia nggak turun, dia di situ-situ aja. Contohnya nih seperti AUD USD, dia bergerak sideways di sini. Ini saya kebelakangin dulu. Sebentar, saya coba kebelakangin dulu. Oke, dia sudah di belakang. Jadi untuk contohnya AUD USD dia sideways, begini-gini aja gerakannya sepanjang minggu. Nggak naik, nggak turun. Euro USD malah dia terlihat berbalik arah nih. Seperti yang sudah saya analisa di market outlook minggu lalu, bahwa di daily-nya, ini bahkan saya masih punya markingannya di sini. Di daily dia masih naik, jadi mungkin di H4 pun biasanya kan time frame kecil akan menyesuaikan time frame besar tuh. Nah, kita bisa lihat ternyata di sini Euro USD sudah mulai naik nih. Dia udah mulai nge-break struktur bearish-nya dan mulai jadi bullish. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sama di GBP USD juga dia sideways, NZD USD juga dia sideways. Semua sideways minggu ini. Tapi by the way, yang saya bilang sideways ini adalah di time frame 4H atau H4 di 4 hour. Jadi memang di trading untuk semua ini saya lebih fokus di trading intraday, ya sedikit-sedikit nyerempet ke trading swing. Kenapa? Jadi backgroundnya kenapa saya trading di H4 adalah saya di kehidupan keseharian saya juga masih kerja, anak kantoran, kerja di korporat. Jadi dengan workload anak korporat yang sungguh-sungguh banyak, sungguh-sungguh bikin kepala sakit, saya tidak punya waktu untuk turun ke time frame kecil seperti H1 atau mungkin 15 menit atau 1 menit bahkan untuk scalping. Enggak, saya nggak punya waktu untuk itu. Jadi jalan tengahnya adalah saya mengambil 4H. Jadi sehari itu saya hanya ngecek chart kurang lebih 4-5 kali. Pagi, siang, sore, malam sebelum tidur saya cek. Jadi lebih enak ngecek chartnya. Karena teman-teman, lebih banyak waktu yang kita habiskan di depan chart itu bukan berarti trading kita akan lebih sukses ya. Malah biasanya sebaliknya. Jadi teman-teman kalau memang punya sistem trading yang sudah oke, ya sudah ikuti aja sistemnya. Nggak usah duduk di depan chart berjam-jam setiap harinya. Itu malah akan bikin teman-teman sakit yang ada nanti. Oke, jadi ya saya mengakhiri minggu dengan minus 1,4%. Tapi bagusnya adalah, itu jeleknya, minus 1,4%. Tapi bagusnya adalah 1,4% tersebut adalah hasil saya memanage trade dengan cukup ketat, sehingga saya berhasil mencegah loss saya lebih jauh lagi. Karena market itu kan nggak ada yang tahu ya. Market itu kan bergeraknya semau dia aja. Kalau kita sudah analisis, walaupun kita sudah analisis dia akan turun, tapi kalau ternyata dia mau naik atau kalau dia mau sideways, ya itu terserah dia gitu kan. Jadi yang hanya kita bisa lakukan sebagai trader adalah memiliki trade management yang ketat sehingga kita bisa menghasilkan loss yang minimal. Dan kalau kita mau lihat sih gimana loss saya terjadi, contohnya di Canadian dollar versus Japanese yen nih, CAD-JPY, contohnya ini. Ini trade pertama saya, bukan trade pertama sih karena ini nggak kejemput sebenarnya. Jadi kalau teman-teman tahu, begitu saya mendapatkan signal dari candle yang dia nge-crossing EMA,
Lalu di sini saya punya TUS Momentum, ini indikator custom yang saya rancang untuk memberikan saya signal-signal entry. Kalau teman-teman mau bisa komen di bawah, saya mungkin akan bikin video terpisah dan mungkin akan saya share indikator ini untuk teman-teman semua. Jadi silakan komen di bawah. Balik ke trading, di Jumat minggu lalu dia tercipta signal, tapi seperti biasa saya nggak langsung entry, tapi saya ambil 50% dari signal candle tersebut, tapi sayangnya market tidak menjemput trade saya, sampai kemudian saya melihat ada peluang lagi yang terjadi di Kamis tanggal 2 Maret, tapi jam 3 pagi di waktu saya. Jadi ini berarti saya biasanya ambilnya di hari Jumat nih. Dan apa yang terjadi, dia berbalik arah, dan ketika dia nyebrang balik si EMA-nya ini, terutama ketika dia tutup di bawah EMA yang merah ini, saya langsung close semua trade saya, jadi saya mencegah loss saya lebih banyak lagi. Begitu, dan juga terjadi juga di AUD CAD. AUD CAD juga sama. Ini sih sebenarnya nggak sejauh ini ya. Ini saya tutup trade ketika di sini. Jadi loss-nya benar-benar minimal banget. Jadi apa yang terjadi? Kita bisa lihat market masih turun. Market masih turun. Dan dia pullback ke sini, ke 50% dari trading range yang sudah saya ulang-ulang setiap minggu di video saya. Lalu di candle yang ini dia ada signal karena dia nge-crossing si EMA dan juga indikator dari TUS Momentum saya mengkonfirm demikian. Jadi saya ambil, cuma bedanya ini kalau nggak salah karena ini sudah hari Kamis dan sudah mendekati Jumat, saya sedikit bereksperimen nih dengan trade ini. Jadi bukannya saya ngambil 50% dari signal candle, ini saya kalau nggak salah langsung market execution. Kenapa? Karena signal candlenya juga nggak besar-besar banget, karena masih kecil menurut saya. Jadi saya coba ambil market execution dan dia berbalik arah di sini. Berbalik arah di sini, dia tutup di atas EMA yang merah. Jadi apa yang saya lakukan? Ya udah, saya close trade-nya. Coba kalau saya nggak close trade, dia masih akan lanjut sampai sini dan saya akan loss lebih banyak lagi. Jadi kurang lebih sih begitu teman-teman, bagaimana kita menyiasati market. Jadi kita nggak tahu market mau kemana, yang kita punya hanyalah sistem supaya kita menjaga modal trading kita. Karena tujuan utama dari trading kita, kalau teman-teman yang belum lihat postingan Instagram saya juga ada Instagram, namanya Trading Untuk Semua, disambung semua. Jadi di sana saya sempat bilang, tujuan utama kita trading adalah bukan untuk cari untung, bukan untuk cari profit, tapi justru tujuan utamanya adalah kita mempertahankan modal trading kita. Kenapa? Karena dengan sistem yang bagus, jadi kita ya hanya cukup menjalankan sistem. Setiap loss yang kita alami, kalau sistem kita bagus, itu hanya membawa kita semakin dekat dengan win yang akan kita alami di kali-kali berikutnya, di kesempatan trading berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman, kalau ada yang belum follow Instagram saya, di sana saya akan posting berbagai macam pengetahuan yang sudah saya alami, yang sudah saya dapatkan berdasarkan pengalaman saya, dan saya tuang ke dalam bentuk kata-kata. Saya akan coba bagikan tips di sana. Jadi teman-teman, kalau tradingnya lagi ada yang galau, tradingnya lagi ada yang mengalami stuck di tengah-tengah, jadi coba follow Trading Untuk Semua di sini. Oke, jadi ya, saya mengakhiri minggu dengan minus 1,4%, tapi itu cukup bagus karena kalau saya nggak memanage trading saya dengan baik, saya bisa kehilangan lebih banyak lagi. Jadi 1,4% minus ini merupakan hasil yang cukup oke di tengah keadaan market yang seperti ini, di mana mereka sideways semua. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke market outlook, analisa market forex untuk
sebentar, untuk 6 sampai 10 Maret 2023. Oke, let's go. Oke teman-teman, kembali lagi di trading untuk semua. Karena semua bisa trading tanpa harus sepenuhnya ngerti trading. Dan langsung aja kita mulai market outlook untuk 6 sampai dengan 10 Maret 2023. Dan seperti biasa kita mulai dari AUD USD. Oke. AUD USD kita lihat di H4 seperti yang udah saya bilang tadi, dia sideways. Padahal di minggu lalu saya menganalisis dia masih akan turun. Tapi di minggu ini ternyata dia bergerak menyamping atau sideways. Ini dia 4. Kalau kita lihat dari daily, saya analisisnya masih sama seperti yang terakhir kali, seperti minggu lalu. Saya bilang bahwa AUD USD di daily sebenarnya masih naik nih. Dia sebenarnya masih naik dan sekarang itu sebenarnya dia sedang pullback ke area 50% dari trading range yang ada. Dan kalau memang dia betul-betul masih ingin naik di daily, dan kita bisa lihat di H4 ini dia sudah membentuk sideways, market sideways seperti ini, mungkin di H4 sebenarnya dia sudah mulai kehabisan tenaga untuk turun sebenarnya. Dan apa yang akan terjadi? Mungkin dia akan mulai berubah arah ke atas. Untuk daily-nya, ya sama untuk H4-nya juga karena biasa time frame kecil mengikuti time frame besar nih biasanya nih. Oke, jadi kalau kita bisa lihat di H4 dia ranging seperti ini, teman-teman mungkin bisa hati-hati nih. Karena kenapa? Ranging biasanya sebelum market nanti akan benar-benar berubah arah atau melanjutkan perjalanannya, biasa akan terjadi yang namanya spike atau liquidity grab biasanya. Jadi market biasanya akan bergerak drastis ke atas dan ke bawah dulu sebelum dia melanjutkan perjalanannya atau dia berubah arah. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat jadi di daily, kita bisa tarik kesimpulan bahwa AUD USD daily dia sedang pullback, daily naik tapi sedang pullback ke area di bawah 50% trading range. Oke. Dan sepertinya dia sudah mulai menemukan pijakannya di sini nih. Kita mungkin sudah ketemu dia punya low-nya sebelum dia naik. Kita lihat aja gimana minggu depan. Nah, apa yang terjadi di H4? H4 sedang ranging atau sideways. Dan bagaimana selanjutnya nih? Kalau kita coba lihat lebih dalam lagi, ini trading saya minggu lalu, kita hide dulu. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, sepertinya dia setelah turun nih, dia terlihat susah sekali menembus zona yang ini. Karena dia susah sekali menembus ini, maka ada kemungkinan bahwa zona tersebut yang saya sebut barusan adalah zona kuat. Kalau dia zona kuat dan nggak tertembus, mungkin market akan naik. Dia akan berubah arah, nge-break ini, lalu dia akan pullback, membentuk higher low, yang nantinya akan lebih tinggi dari low yang ini, dan mungkin dia akan naik. Oke. Ranging sideways. Kalau sideways, apa yang selanjutnya kita lakukan adalah kita menunggu untuk lihat market apakah masih mau turun atau berubah arah. Jadi kita
tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di market sampai market memberikan gerakan-gerakan yang bisa kita analisa lebih lanjut. Jadi AUD/USD di 6 sampai 10 Maret 2023 skenarionya bagaimana nih? Kita lihat. Jadi dia punya zona yang kuat di bawah. Lalu kita juga bisa lihat di sini ada zona yang di atas. Ini kita hapus dulu. Dan kalau kita lihat nih, dia masih main di 50% dari trading range yang minggu lalu saya berikan di market outlook nih. Jadi minggu depan dia mungkin bisa ke sini karena dia mau mengikuti yang daily. Daily-nya masih naik sehingga dia mau mengikuti struktur yang daily. Atau kalau memang dia mau turun, dia harusnya nge-break di bawah dan seperti ini. Tapi lagi-lagi, teman-teman saya berikan bukan peringatan sih, tapi lebih ke imbauan, anjuran, bahwa kalau market ranging seperti ini, nanti sebelum dia, sebentar saya ada salah. Oke, biasanya sebelum market akan melanjutkan perjalanan atau berbalik arah, setelah ranging, dia biasanya akan ada spike. Jadi dia naik dulu, turun dulu, nge-break semua zona yang ada sebelum dia antara naik atau turun. Oke, jadi kalau market masih ranging seperti ini, kita wait and see untuk minggu depan. Oke, cepat aja untuk AUD/USD karena dia masih sideways juga. Jadi kita lanjut ke pair berikutnya yaitu Euro/USD. Berikutnya kita punya Euro/USD. Jadi Euro/USD ini di minggu lalu saya menganalisis bahwa dia akan turun nih. Karena dia baru aja nge-break struktur yang di sini. Dan dia sudah tercipta low yang baru, lower low yang baru. Dan apa yang terjadi? Dia pullback sampai ke 50% dari trading range. Lalu dia memberikan signal untuk entry. Ini bukan trade yang saya ambil, tapi kalau misalkan ini saya ambil, maka saya akan kena loss, full loss di sini. Karena candle-nya langsung memberikan momentum yang kuat ke atas. Candle yang momentumnya kuat ke atas ini, candle yang ini kenapa jadi jelek sekali? Candle yang ini, dia memberikan momentum yang kuat ke atas dan sekaligus gerakan tersebut membuat market berubah struktur ke atas. Dia sudah break struktur. Kita bisa lihat setelah dia membuat lower high, lower low, lower high, higher low. Low yang ini lebih tinggi dari low yang ini. Higher low, lalu dia bikin higher high. Dan ini adalah higher low. Jadi, dari H4 aja tanpa kita ke daily, sudah mulai kelihatan nih kalau minggu depan si Euro/USD ini sepertinya mau ke atas membuat higher high dan nge-break struktur yang ini. Kita lihat gimana di minggu depan dia akan berjalan, tapi gerakan dia naik ini sebenarnya juga sudah saya analisis di daily di market outlook saya yang minggu lalu dan ini jadi berantakan sekali saudara-saudara di sini. Sebentar ya, saya hapus dulu. Dan kita cut adegannya sampai semua sudah terhapus. Oke, jadi semua sudah saya hapus, sudah bersih chartnya. Dan ini adalah range dari Euro/USD di daily yang sudah saya gambar sejak minggu lalu atau 2 minggu lalu sepertinya. Dan yang terjadi apa? Saya sudah bilang kalau Euro/USD ini sebenarnya di daily masih naik. Dia masih higher high, higher low, dan dia
higher high lagi dan sekarang sedang membentuk higher low. Sepertinya ini akan menjadi higher low karena dia lebih tinggi dari low yang di sini. Dan kalau kita bisa lihat di daily dia sudah membentuk higher low, di H4 dia sudah berubah struktur, maka apa yang terjadi? Sepertinya nih di minggu depan dia akan naik mengikuti struktur yang di daily. Oke, jadi kalau kita mau rangkum ini kenapa seperti ini. Oke, kalau mau kita rangkum nih, Euro USD daily naik dan dia sedang membentuk higher low. Dalam kurung nampaknya, kenapa saya bilang nampaknya? Karena market tidak ada yang bisa prediksi. Jadi kita hanya melihat apa yang kita lihat di chart. Oke, dia sedang bentuk higher low di zona 50% dari trading range-nya. Kita bisa lihat daily seperti ini keadaannya. Dan ditambah H4, ini yang cukup menarik. H4 sudah terlihat berubah arah. Berubah arah dari mana? Dari bearish atau turun ke bullish atau naik. Jadi saya ulang lagi, di H4 dia sudah mulai mengikuti struktur yang di daily. Karena di trading amannya kita mengikuti struktur yang ada di time frame yang atas. Karena biasanya time frame kecil akan mengikuti time frame yang besar, yang daily. Karena big player, pemain-pemain besar seperti bank, institusi finansial, dan segala macamnya, itu mainnya di daily biasanya. Daily, weekly, monthly. Jadi mereka nggak main di time frame rendah. Di 15 menit, 1 jam, dan lain-lain. Itu cuma kita, retail trader, yang main di time frame rendah. Jadi untuk minggu depan gimana nih? Sepertinya sih kita sudah jelas kelihatan ya. Ini dia naik. Ini by the way saya cuma gambar aja ya, bukan berarti saya di kesehariannya make time frame, bukan time frame. Saya make trend line seperti ini. Ini hanya kebetulan untuk keperluan ilustrasi aja. Hapus deh. Oke. Jadi di H4 kita bisa lihat dia sudah mulai break struktur dan dia sedang naik. Kalau begitu, di mana dia nanti akan pullback dan kira-kira gimana ke depannya? Seperti biasa, kita cari trading range-nya. Yang di bawah sini ketika dia sudah ada break struktur, dia membentuk higher high, dia turun sampai dengan ke 50% dari trading range dan kemudian dia naik lagi ke atas seperti ini. Dia nge-break lagi dan dia turun lagi sampai ke 50% dari trading range dan sekarang sudah mulai agak sideways sepertinya. Ini kalau di time frame kecil pasti sideways ini. Tapi sudah mulai terlihat pergerakan ke atas, jadi minggu depan dia akan gimana nih? Saya sih mungkin lihatnya di minggu depan dia akan mungkin susah menembus high yang sebelumnya, lalu dia turun dulu untuk sideways sedikit, sampai kemudian dia betul-betul naik dan nembus semua struktur yang ada di sini. Ya, ini kemungkinannya mungkin seperti ini. Atau di skenario kedua, dia mungkin masih akan sedikit ranging di sini.
turun sedikit. Karena kenapa? Kalau dia ranging biasanya dia mau bergerak yang drastis dulu nih sebelum dia melanjutkan perjalanannya. Biasanya seperti itu. Jadi mungkin setelah dia bergerak drastis ke bawah, dia baru naik ke atas. Tapi pada intinya, Euro USD di minggu depan mungkin sudah mulai berubah arah di H4 dan dia mulai naik. Dan itu analisis saya untuk Euro USD. Kita lanjut ke pair berikutnya. Berikutnya kita lanjut ke GBP USD. Yang mana di minggu lalu saya juga ada prediksi bahwa dia akan turun. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini, dia sebenarnya sudah mulai turun di sini ya. High, lower low, lower high. Dia membentuk ini sebenarnya equal low sebenarnya sih, bukan lower low. Tapi saya agak maksa nih markingannya. Jadi saya ambil Fibonacci, lalu ternyata dia sudah retrace di 50% dari trading range, dan kemungkinan kalau misalnya ini sih saya nggak ambil, tapi ini bisa dijadikan sebagai signal untuk entry sebenarnya. Cuman ini saya nggak ambil. Kenapa? Karena kita lihat di sini, seperti yang tadi saya bilang, ini sebenarnya bukan merupakan perubahan struktur. Dia masih membentuk low yang setara, equal low atau double bottom biasanya. Jadi yang terjadi di minggu ini adalah GBP USD dia sideways. Kalau udah sideways begini, mendingan apa teman-teman? Mendingan kita tidur, karena market nggak akan memberikan kita peluang apa-apa yang bagus. Kecuali teman-teman kalau mau market dia sideways di H4, teman-teman turun ke H1 15 menit, 5 menit, dan teman-teman ambil trade di atas sini atau di bawah sini, ya itu mungkin bisa. Cuma kalau saya sayang tradingnya bukan seperti itu. Jadi GBP USD minggu depan mau kemana nih? Kita lihat lagi di daily-nya. Seperti yang sudah saya bilang di minggu depan, dia masih naik sebenarnya. Tapi kalau kita lihat lagi nih, ini adalah sideways. Jadi di daily dia sideways, di H4 dia sideways. Jadi kita nggak tahu ini mau kemana nih. Ini enaknya sih udah langsung kita akhiri aja sebenarnya nih si GBP USD. Tapi kalau kita mau analisa lebih lanjut, dia sebenarnya mau kemana? Kita bisa lihat di daily ini dia gagal menembus high yang di sini. Dia gagal menembusnya, lalu dia terlihat turun lagi dan membuat gerakan yang kecil-kecil di sini, yang sepertinya terlihat mau turun, sepertinya. Jadi, kalau kita kasih tulisan di sini, GBP USD di daily, dia masih sideways. Dan kita turun ke H4, dia terlihat sideways. Sideways-nya bahkan terlihat lebih jelas nih di H4 ya. Kenapa? Karena di sini dia dia membentuk lower low karena dia low-nya lebih rendah dari low yang ini, dan dia juga nge-break semua struktur ini. Dan dia terlihat membentuk higher high di sini karena high yang ini lebih tinggi dari high yang ini. Dan dia nge-break struktur. Tapi apa yang terjadi kemudian? Dia stay di sini-sini aja. Kita bisa lihat low yang ini enggak lebih rendah ataupun lebih tinggi dari yang ini. High yang ini enggak lebih rendah ataupun lebih tinggi dari high yang ini. Dan terulang lagi di sini. Dan dia mainnya di sini-sini aja. Sampai kapan? Saya juga nggak tahu, semua nggak ada yang tahu, mungkin kecuali Colin Powell, itu bosnya The Fed, Federal Reserve di Amerika, dan mungkin petinggi-petinggi perekonomian di Great Britain sana, ketika nanti mereka merilis news-news yang dapat mengubah
perjalanan si forex ini, perjalanan si GBP USD ini, baru kita tahu dia akan gerak kemana. Tapi sampai itu terjadi, ini masih sideways, dan daily sideways di H4 juga sideways. Dan ini gerakan market yang saya tidak suka. Jadi apa yang terjadi di minggu depan? Ya, kita wait and see. Karena yang udah saya bilang dari awal tadi, kalau market bergerak sideways seperti ini, atau ranging, atau menyamping, yang terjadi apa? Biasanya dia akan bergerak secara sporadis. Dia akan bergerak secara drastis, nembus ke atas, lalu nembus ke bawah. Sampai kemudian dia memutuskan akan mau ke bawah, atau dia setelah nembus semuanya ini, dia akan memutuskan mau ke atas. Skenarionya seperti itu, tapi selama dia masih sideways, saya nggak berani menganalisa apa-apa. Jadi, yes, ini GBP USD sideways, teman-teman. Daripada trading GBP USD di H4, mendingan tidur. Oke, kita lanjut ke pair berikutnya. Oke, teman-teman, berikutnya kita punya NZD USD. Dan NZD USD, kalau nggak salah minggu lalu saya juga ada bilang bahwa saya mengincar dia untuk turun ke bawah. Jadi kita bisa lihat di sini. Sebentar, saya hapus dulu. Kita bisa lihat sampai di poin ini NZD USD sedang turun. Dan dia terlihat menjemput zona 50% dari trading range, dan kemudian dia sideways, dan kemudian dia turun. Tapi apa yang terjadi di minggu ini? Dia terlihat naik untuk nge-break struktur yang ini, dan dia pullback dan membentuk sepertinya ini higher low, karena low yang ini lebih tinggi dari low yang ini. Tapi apakah memang betul dia akan naik karena strukturnya sudah berubah nih? Kita lihat dulu di daily. Daily, kita bisa lihat di struktur yang paling akhir terjadi, dia terlihat membentuk ini lower low, tapi kemudian dia naik dan membentuk ini antara bisa dibilang higher high atau equal high nih di sini, karena kita katakanlah ini equal high. Karena kenapa? Dia hanya nge-wick. Dia hanya menembus struktur yang di sini hanya dengan wick atau ekor dari candlenya. Tapi secara full body candlenya dia tidak menembus. Jadi mungkin di sini dia terlihat gagal menembus high. Dan apa yang terjadi? Dia membentuk lower high, lower low, dan sekarang sedang sepertinya menembus lower high. Dan apakah dia sudah memasuki 50% dari trading range? Dan kita bisa lihat sudah. Jadi apa yang terjadi dengan si NZD USD di daily? Kita sudah bisa sedikit banyak melihat strukturnya. NZD USD daily adalah turun. Sudah membreak struktur dan sedang pullback ke 50% trading range. Lalu kalau NZD USD di daily dia turun, tapi kita bisa lihat di H4-nya dia naik. Kita bisa lihat tadi di H4 dia naik. Sudah membentuk higher high dan sedang pull back ke 50% trading range. Di sini kita bisa lihat adanya kontradiksi antara daily dengan H4 nih. Kita bisa lihat daily-nya naik, tapi H4 dia turun. Jadi gimana nih kita harus menyikapi pergerakan market si
NZD USD ini. Lagi-lagi saya bilang ke teman-teman, teman-teman biasa eksekusinya itu ada di time frame mana? Kalau saya, eksekusi saya adalah di time frame H4. Jadi, walaupun daily-nya turun, tapi kalau H4-nya naik, saya tetap akan berkonsentrasi dengan apa yang terjadi di H4. Kalau H4 bilang naik, saya akan ambil buy kalau market memberikan saya peluang, dan saya akan ambil buy sampai dengan market bilang yang sebaliknya. Sampai saya antara kena stop loss karena market mau berbalik arah, atau kalau memang ternyata market masih mau naik, dia akan terus naik dan saya dapat profit. Jadi begitu sih, trading memang hanya permainan probabilitas sebenarnya teman-teman. Jadi kalau kita sudah bilang naik, tapi kalau ternyata dia turun, ya sudah, probabilitasnya memang belum ke arah kita. Memang seperti itu nature dari trading. Entah forex, entah saham, dan sebagainya. Jadi, minggu depan saya mau gimana nih untuk si NZD USD? Tetap saya akan mencari peluang untuk buy, tapi di saat yang bersamaan kita juga tetap harus aware, tetap sadar bahwa dengan naiknya si NZD USD di H4, sebenarnya naiknya di H4 ini merupakan gerakan pullback dari di struktur daily. Again, gerakan yang naik di H4 tapi sedangkan daily-nya turun, jadi mungkin gerakan naiknya ini merupakan gerakan pullback yang di daily nih. Jadi, kalau memang time frame kecil nantinya akan menyesuaikan time frame besar, mungkin nanti ada kalanya ketika dia sudah naik di H4 ini, dia akan berubah struktur lagi ke bawah, mengikuti yang daily. Tapi sampai itu terjadi, saya akan tetap mengambil buy di NZD USD untuk minggu depan. Kalau risk-reward rasionya masuk, dan kalau market memberikan peluang signal untuk saya. Jadi kurang lebih begini untuk NZD USD di 6 sampai dengan 10 Maret 2023. Kita punya USD CHF atau USD versus Swiss franc. Jadi setelah pergerakan yang cukup jauh ke atas dari USD CHF ini yang terjadi dimulai dari 21 Februari dan saya dapat buy yang bagus sekali di sini. Di minggu ini dia mengalami sideways atau ranging. Jadi gerakannya hanya di sini-sini aja, nggak kemana-mana. Sama seperti tadi GBP USD. Nah, langsung aja kita lihat ke daily seperti apa. Di daily kita bisa lihat dia gerakannya sudah naik nih. Sudah naik, dia sebenarnya kalau kita mau lihat agak jauh ke kiri, ini sebenarnya masih merupakan struktur bullish yang terjadi dari sini ke sini nih sebenarnya. Jadi kalau dia mau naik pun, itu sebenarnya dia hanya merupakan gerakan pullback dari gerakan besar yang terjadi di sini. Tapi ini gerakan yang sudah cukup lama, dari bulan Oktober 2022 sebenarnya. Jadi kita untuk kali ini kita coba hiraukan yang ada di kiri, dan kita fokus ke struktur yang baru terjadi sekarang nih di sini nih. Oke, apa yang terjadi di USD CHF di daily? Dia baru aja nge-break struktur yang ada di sini. Dan sekarang dia sedang membentuk higher high. Dan dimulai dari, oke, kita mungkin bisa ambil dari sini. Jadi daily USD CHF daily sedang naik. Sudah membuat higher high. Mungkin mau turun membentuk higher low.
Kita bisa lihat dia sudah naik tapi belum ada tanda-tanda untuk turun ke sini. Jadi kita lihat gimana di minggu depan. Tapi kalau kita cek dari H4-nya, oke, kita sudah melihat adanya di sini market sudah mulai terlihat kesulitan untuk menembus zona yang ini. Mungkin teman-teman sebagian ada yang bilang ini namanya zona support. Tapi kita persimple gerakannya. Istilahnya maksud saya bukan gerakannya. Jadi dia terlihat susah menembus zona yang di sini. Sehingga apa yang terjadi? Dia masih sideways nih. Oke. Dia masih sideways di sini. Dan untuk minggu depan bagaimana? Skenarionya adalah mungkin kalau di daily-nya naik dan daily-nya sedang menunggu market untuk turun ke 50% dari range, kalau memang market mau bergerak seperti itu, mungkin market akan turun dulu ke sini, tapi ingat lagi-lagi di sini kan sedang sideways. Apa yang terjadi kalau sideways? Biasanya dia akan ada gerakan drastis dulu, entah ke atas atau ke bawah dulu, saya nggak tahu, tapi biasanya dia akan tembus atas, tembus bawah. Dan kemudian dia akan turun sampai kemudian dia naik mengikuti struktur yang di daily. Atau bisa juga dia langsung turun. Entah sampai mana, saya nggak tahu karena ini market sideways, jadi apa yang akan terjadi berikutnya kita serahkan kepada The Fed, Federal Reserve-nya. Tapi yang bisa saya pastikan dari struktur USD CHF ini adalah kita masih harus wait and see. H4 sideways, masih harus wait and see. Dan kita lihat bagaimana minggu depan market akan memberikan peluang untuk kita. Jadi tidak banyak yang terjadi di USD CHF. Kalau begitu kita langsung sudahi aja analisa di USD CHF dan kita lanjut ke USD JPY. Dan berikutnya kita punya USD JPY, American Dollar versus Japanese Yen. Jadi apa yang terjadi di USD JPY ini? Ini saya masih punya markingan dari minggu lalu, di mana di minggu lalu saya bilang bahwa USD JPY antara mau turun ke yang ini, dia masih mau mengikuti internal structure, lalu kemudian dia pullback dan naik, atau dia mau deep pullback ke external structure yang di sini sebelum dia naik ke atas. Dan kalau kita lihat di minggu ini, kita bisa lihat market mengalami pullback ke 50% dari internal structure yang di sini, di mana nanti pengertian tentang internal structure, external structure akan saya bahas di video terpisah tentang market structure. Tapi pada intinya kita bisa melihat dia pullback ke 50%. Dan kemudian dia terlihat mengalami gerakan ke atas, tapi dia terlihat kesusahan untuk menembus zona yang ini. Atau menembus high sebelumnya. Yang ada, dia kemudian turun lagi ke sini. Sehingga apa yang terjadi? Kita bisa lihat di sini, marketnya lagi-lagi sideways. Sideways sama dengan tutup laptop kalian dan tidur aja atau main PS atau ngapain terserah, nggak usah trading. Yang ada malah rugi kalau trading di sideways. Again, kita lihat lagi struktur di daily. Di daily bagaimana nih? Di daily kita bisa lihat dia masih naik. Dan dia masih mencari-cari di mana sih higher low-nya. Kita ulang lagi, di daily dia masih naik. Kenapa? Karena dia lower high, lower low, lower high, higher low, break structure yang di sini higher low karena low yang ini lebih tinggi dari low yang ini. Dan kemudian dia membuat gerakan yang impulsif selama berapa hari berturut-turut nih. Dia membuat gerakan impulsif selama kurang lebih 15 hari berturut-turut.
Dan sekarang kondisinya sedang apa? Dia sedang mencari di mana higher high yang berikutnya, dan kalau dia sudah ketemu, dia nanti akan turun. Dan saya mengharapkan dia untuk turun menjemput zona 50% dari trading range yang ada. Jadi kita tulis di sini USD JPY daily naik, sedang mencari di mana higher high-nya. Kalau dia sedang mencari higher high, jadi ya bisa aja di sini dan kemudian dia turun, atau bisa aja dia masih belum menemukan higher high-nya, dia masih naik. Kalau dia naik, kita bisa extend range-nya sampai dimanapun nanti dia akan menemukan higher high-nya. Oke, untuk di daily kita sudah ketahuan nih mau ngapain si USD JPY. Di H4 dia mau ngapain? Nah, lagi-lagi kita sudah ketemu range-nya dari bawah sini sampai atas sini, dan marketnya di daily masih sideways di sini. Dan kalau sideways, lagi-lagi apa? Kita tunggu. Kita coba update yang ini. H4 dia sideways. Masih harus wait and see. Oke. Ya, mungkin kalau kita masih mau maksa-maksa analisis, kita bisa lihat di sini higher low dan ini higher high, karena high yang ini lebih tinggi dari high yang ini. Tapi ketika kita lihat ke kanan berikutnya, dia tiba-tiba langsung turun lagi dengan drastis ke bawah. Biasanya, idealnya, kalau market memang mau naik, dia membentuk high, higher low, higher high. Ketika dia turun, bagusnya dia tuh nggak turun drastis, tapi dia turunnya korektif nama gerakannya. Turunnya pelan-pelan dibandingkan dengan gerakan naiknya yang impulsif seperti ini. Turun pelan-pelan sampai ke 50%, baru dia naik lagi secara impulsif. Idealnya kalau market mau naik seperti ini. Tapi kita bisa lihat gerakannya sama-sama impulsif baik ke atas maupun ke bawah. Jadi saya kategorikan ini sebagai sideways. Karena toh dia juga walaupun ini nembus, tapi nembusnya juga nggak kuat-kuat banget gitu, nggak clean jadinya. Jadi di minggu depan seperti apa? Dia punya skenario. Kalau kita lihat dari struktur yang sama-sama kuat ke atas maupun ke bawah seperti ini, mungkin dia masih akan sideways nih di minggu depan. Sampai kemudian nanti petinggi-petinggi ekonomi di Jepang maupun di Amerika memberikan kebijakan yang baru, atau nanti mungkin ada pergerakan-pergerakan signifikan dari market sahamnya Amerika sehingga mempengaruhi forex, kita nggak tahu. Tapi kalau dia sideways, yang pasti mungkin dia akan gerakan drastis dulu seperti ini, sampai kemudian dia entah ke atas atau entah ke bawah. Oke, jadi kita wait and see untuk USD JPY. Tutup aja laptopnya, main PS, main Xbox, main Nintendo Switch, terserah teman-teman. Dan kita lanjut ke Euro JPY. Pair terakhir di Market Outlook 6 Maret sampai dengan 10 Maret 2023, yaitu Euro JPY. Dan Euro JPY ini saya kelewatan satu peluang yang sangat bagus di minggu lalu. Jadi di minggu lalu ini, minggu ini maksudnya, di minggu ini kita bisa lihat seperti yang sudah saya analisis minggu lalu, dia terlihat ada break struktur di kiri, sehingga dia sudah terbentuk trading range yang baru dari sini kurang lebih sampai dengan di sini. Sorry, ini ada low di sini, berarti kita ambilnya dari sini. Dia sudah jemput zona 50% dari trading range, lalu saya mendapatkan signal yang bagus di sini yang saya berikan garis merah, dan saya enter di 50% dari candle signalnya,
Tapi sungguh sayang sekali nggak kejemput. Padahal kalau dia kejemput, ini bisa menghasilkan 2 RR, 2 risk reward ratio. Jadi kalau misalkan saya meresikokan 1% per trade saya, jadi kalau dia nyampe ke 2R ini harusnya sudah menghasilkan 2% nih. Jadi kalau misalkan saya trading dengan katakanlah $100.000, $100.000 lalu 1%-nya berapa sih? 1% dari $1.000, $100.000 itu $1.000. Jadi kalau misalkan ini dapat 2R, saya udah dapat $2.000 nih. Cuma ya itu kan hanya pengandaian saja. Jadi ya, kita bisa lihat nggak kejemput di sini, lalu market naik ke atas. Dan apa yang terjadi kalau market nggak ngejemput order saya, tapi dia ke TP duluan, ya sudah, kita move on. Karena baiknya kalau kita trading itu, kita trading tanpa emosi. Oke, kita hide dulu ini. Lalu kita lihat strukturnya. Di minggu ini, Euro JPY sudah terlihat menembus struktur lagi. Sehingga kita sudah mendapatkan trading range yang baru sebenarnya nih. Dari sini sampai ke sini. Lalu dia terlihat turun dan menjemput sedikit lagi, dia menjemput 50% range, tapi dia sudah naik lagi. Tapi dia gagal menembus high yang di sini. Dia gagal menembus high dan dia turun lagi. Tapi itu pun dia belum menembus low yang di sini. Sehingga sesuai dengan tema analisis kita di minggu ini, Euro USD pun dia, apa teman-teman? Betul sekali, sideways. Dia nggak naik, turun pun nggak. Ini yang terjadi di H4. Tapi kalau kita lihat di daily-nya, seperti yang sudah saya analisis dari market-market outlook sebelumnya, kita bisa lihat Euro JPY itu sedang naik karena dia ada break struktur di sini. Dia membentuk higher low, break struktur membentuk higher high, dan kita bisa lihat di sini di daily dia sedang mencari di mana higher high-nya sebelum dia pullback untuk mencari di mana higher low-nya. Kita tulis Euro JPY daily naik, sedang mencari di mana higher high-nya. Langsung saja kita turun ke H4. H4 sedang sideways. H4 sedang sideways. Sideways dalam artian mungkin ini udah ketemu higher high-nya di sini dan sekarang mungkin dia sedang sideways sebelum dia turun untuk mencari higher low sebelum dia naik lagi karena dia mau mengikuti struktur yang di daily. Tapi sampai saat itu tiba, kita nggak tahu apa-apa, kita masih harus nunggu gimana market membentuk dirinya sendiri. Jadi, apa yang terjadi di minggu depan? Kita coba stay netral untuk di Euro JPY, sama halnya dengan beberapa pair-pair lain, karena situasinya memang masih belum bagus. Kenapa? Karena di Jumat depan itu ada news besar, namanya NFP, Non-Farm Payroll, di mana Amerika itu akan memberitahukan bagaimana tingkat pengangguran yang terjadi di negaranya, di Amerika, dan news tersebut akan mempengaruhi gerakan-gerakan forex secara signifikan. Karena NFP itu mempengaruhi beberapa market sekaligus market saham, market forex, market komoditi. Jadi mungkin di minggu depan pun, jadi kalau kita masuk ke closing nih sekarang, di minggu depan pun market mungkin akan bergerak perlahan-lahan sampai dengan hari Jumat, 10 Maret 2023. Kenapa? Sebelum adanya rilis news-news besar seperti non-farm payroll, seperti FOMC, atau seperti CPI,
Consumer Price Index, itu market bergerak akan perlahan-lahan terlebih dahulu sampai nanti ketika news release market akan meledak, akan impulsif gerakannya. Jadi sampai dengan hari Jumat kita mungkin bisa expect market akan memberikan gerakan yang perlahan-lahan, dan kalau teman-teman ada trading sebelum hari Jumat, dijaga money manajemennya, dijaga risk manajemennya, trade yang tidak terlihat berhasil, di-cut secepatnya. Yang penting adalah teman-teman amankan dana modal trading teman-teman dahulu sebelum teman-teman bertujuan untuk mencari profit. Itu pesan dari saya untuk minggu depan. Dan karena nggak begitu banyak yang dibahas, jadi kita akhiri saja market outlook untuk minggu depan 6 sampai dengan 10 Maret 2023. Dan saya doakan teman-teman di sini bisa mengakhiri minggu depan dengan profit semuanya. Teman-teman bisa trading dengan sehat, dengan lancar, dan juga teman-teman jangan lupa jaga kesehatan, minum yang cukup, tidur yang cukup, dan semoga tradingnya menyenangkan untuk minggu depan. Teman-teman, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen di bawah, di like. Kalau ada yang kira-kira teman-teman butuh dibahas, tanya ke saya, bisa di Instagram, bisa di YouTube, saya akan coba balas teman-teman. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye.